Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang software. Berbeda dengan hardware kemarin, kalau software termasuk perangkat lunak, yakni kumpulan perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Pembagian software ada 3, yakni ada SO, sistem operasi, adalah kumpulan perintah bahasa pemrograman untuk mengatur hardware. Contohnya ada iOS yang dikembangkan oleh perusahaan Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Lalu ada Microsoft Windows yang dikembangkan oleh Microsoft pada komputer dan laptop. Lalu ada Google Android, yakni sistem yang dirancang oleh Google untuk perangkat seluler, terutama layar sentuh, smartphone, dan tablet. Yang kedua ada SA, Software Application, yakni kumpulan perintah bahasa pemrograman untuk menyelesaikan pekerjaan manusia yang berjalan di atas sistem aplikasi. Contohnya Google Chrome, yakni aplikasi mesin pencari. Lalu ada Adobe Illustrator, program editor untuk membuat atau mendesain gambar. Terus ada Microsoft Office untuk kepenulisan, membuat file-file tugas atau pekerjaan. Yang ketiga ada bahasa pemrograman, adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Jenisnya ada 3, bahasa rendah yang lebih dekat dengan mesin atau bisa juga disebut bahasa mesin. Yang kedua ada bahasa menengah, yakni instruksi yang berupa kode mnemonik yang harus diterjemahkan terlebih dahulu ke bahasa mesin karena komputer hanya mengerti bahasa mesin. Bahasa tinggi adalah bahasa yang lebih dekat dengan manusia. Contoh bahasa pemrograman ada Python, yakni bahasa dengan level tertinggi dari macam-macam bahasa pemrograman lainnya. Lalu ada JavaScript yang dikembangkan khusus untuk website. Oleh karena itu, mampu membuat website dengan menarik dan kreatif. Scala untuk mengembangkan aplikasi seperti Twitter, LinkedIn, dan Netflix. Ciri-ciri software: yang pertama, perangkat penunjang hardware. Kedua, bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Yang ketiga, butuh file installer untuk menginstalnya. Yang terakhir, mudah terserang virus komputer. Fungsi software untuk mengontrol hardware yang ada pada komputer, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin. Yang terakhir, mengidentifikasi program komputer. Jenis-jenis lisensi software ada 8. Yang pertama, proprietary software, yakni berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin agar tidak melanggar hak milik. Yang kedua ada commercial software, yaitu software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software ini. Public domain adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Yang keempat, freeware merupakan software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan tapi tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Yang kelima, ada shareware, yakni software yang diizinkan untuk dibagikan salinannya. Jika softwarenya dipakai terus-menerus, maka pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Yang keenam, ada GNU, General Public License, atau GNU GPL, yaitu suatu kumpulan ketentuan pembagian software untuk mengcopylifekannya. GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan
memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Yang ketujuh ada open source, adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu digarisbawahi, software open source bukan berarti software gratis. Yang ke-8 atau yang terakhir ada copyleft, merupakan plesetan dari copyright atau hak cipta. Oke, jika apa yang saya jelaskan tadi memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.